Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode ketegangan di Banyu Biru. Untuk sobat semua, selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Maiso Jenar dan Aryo Saloko berpapasan dengan rombongan berkuda. Mereka nampak bersenjata lengkap seperti akan melakukan penyerangan. Kemudian Maiso Jenar bersama Aryo Saloko mencari jalan lain untuk dapat sampai ke Banyu Biru. Aryo berpikir sejenak, kemudian jawabnya, "Marilah kita coba, Paman. Bila kita dapat mencapai pohon itu, jalannya akan lebih mudah untuk mencapai Banyu Biru. Sebab lorong di bawah pohon itu akan tembus sampai ke sendang muncul. Kalau sudah sampai di sendang itu, sambil memejamkan mata, aku dapat menuntun Paman sampai ke rumah ayah." "Kau terlalu sombong, Arya," potong Maiso Jenar sambil tersenyum. "Sebaiknya kita coba saja. Tapi kalau engkau tidak berhasil membawa aku sampai ke rumahmu, awas, aku tidak mau lagi bermain gundu." Aryo tidak menjawab lagi, tetapi segera ia menarik kekang kudanya dan memutarnya untuk seterusnya meloncat menyusup hutan yang tidak begitu lebat di lereng timur Pegunungan Telomoyo. Maiso Jenar pun segera mengikuti Aryo. Sebenarnya ia sama sekali tidak sangsi lagi setelah Aryo dapat menunjukkan ancar-ancar untuk mencapai Banyu Biru. Sebab baginya sama sekali tidak akan menemui kesulitan untuk mencapai pohon randu alas raksasa itu. Meskipun demikian, sengaja ia berjalan di belakang untuk memberi kesempatan kepada anak Ki Ageng Gajah Suro itu. Ternyata Aryo sama sekali tidak mengecewakan. Dengan tangkasnya ia mengendalikan kudanya ke arah yang benar. Meskipun sekali-kali kuda itu harus berjalan sangat berhati-hati kalau sedang mendaki di tebing yang terjal. Akhirnya setelah beberapa lama mereka menyusup semak-semak dan belukar yang tidak begitu tebal. Akhirnya dengan bangga Aryo berkata, "Inilah Paman, Aryo telah dapat menemukan jalan." Maiso Jenar tersenyum melihat wajah Aryo yang lucu. Maka katanya, "Kau memang seorang pemburu yang hebat, Aryo. Binatang-binatang buruanmu pasti tidak akan dapat melepaskan diri kalau kau sedang memburunya." Di luar dugaan Maiso Jenar, tampak wajah Aryo tiba-tiba merengut. "Hanya itukah, Paman? Tidakkah aku dapat menjadi lebih baik daripada seorang pemburu? Ayah mengharapkan bahwa aku akan dapat menjadi seorang pahlawan." Kata-kata Aryo itu sangat mengejutkan Maiso Jenar. Ia tidak mengira bahwa di dalam dada anak itu telah tertanam suatu cita-cita yang sedemikian besarnya. Kembali Maiso Jenar kagum, tidak hanya kepada anak itu, tetapi sekaligus kepada Ki Ageng Gajah Suro yang telah berhasil mencetak pola cita-cita hari depan anaknya. Saat yang demikian kembali mengetuk perasaan Maiso Jenar tentang gambaran masa depannya sendiri. Tak seorang pun yang akan dapat melanjutkan cita-citanya. Kalau pada suatu ketika ia sudah tidak dapat lagi menggerakkan tangannya serta tak dapat lagi melangkahkan kakinya, maka ia akan terpencil dari segenap percaturan. Dan tak seorang pun akan berkata, "Aku adalah keturunan Maiso Jenar."
dan ayahku mengharap aku menjadi seorang pahlawan. Apakah artinya perjuangan masa kini apabila perjuangan itu tidak dapat tanggapan dari masa depan? Pastilah apa yang telah dihasilkan atas cucuran keringat dan darah itu satu persatu akan lenyap seperti lenyapnya batu dari permukaan air, hilang, tenggelam ditelan bergolaknya gelombang sejarah. Tiba-tiba Maiso Jenar tersadar oleh suara Aryo yang masih belum puas ketika Maiso Jenar tidak menjawab pertanyaannya. "Benarkah begitu, Paman, bahwa suatu waktu aku akan dapat menjadi seorang pahlawan?" tanya Aryo. Tentu Aryo, kau akan menjadi seorang pahlawan," jawab Maiso Jenar cepat-cepat. Tampaklah Aryo Saloka mengangguk puas. "Nah, sekarang kita tinggal menuruti lorong sempit ini untuk mencapai Sendang Muncul," sambung Aryo Saloka. "Marilah Aryo, kau berjalan di depan," jawab Maiso Jenar. Segera Aryo dan Maiso Jenar melanjutkan perjalanannya menuju ke Sendang Muncul. Tapi di sepanjang perjalanan itu, Maiso Jenar tidak dapat melepaskan diri dari gangguan gagasannya mengenai masa depannya. Tiba-tiba, belum beberapa lama mereka berjalan, Aryo Saloka menghentikan kudanya. Matanya tertambat pada suatu di atas tanah, di jalan yang sedang dilaluinya. Tapi belum lagi ia mengucapkan sesuatu, Maiso Jenar telah melihat telapak-telapak kuda di lorong sempit itu. Telapak-telapak itu muncul dari dalam belukar di tepi lorong itu, dan beberapa langkah setelah mengikuti lorong itu, kemudian lenyap pula ke seberang yang lain. "Telapak-telapak kuda, Paman," desis Aryo. Maiso Jenar menganggukkan kepala. Ia mencoba untuk mengetahui adakah telapak-telapak kuda itu ada hubungannya dengan orang-orang berkuda yang baru saja berpapasan di jalan. Menilik arahnya, maka tidaklah mungkin bahwa telapak-telapak ini adalah telapak kaki-kaki kuda yang dijumpainya tadi. Jumlahnya juga tidak sesuai. Telapak-telapak ini tidak lebih dari 5 ekor kuda. Maka segera ia mendapat firasat bahwa bahaya yang besar telah mendatangi kota ini. Karena itu katanya kepada Aryo, "Aryo, mungkin ada bahaya di sekitar kita. Karena itu marilah kita pulang. Mungkin ada gunanya kita membicarakan hal ini kepada ayahmu." Rupanya Aryo mengerti pula. Karena itu sambil mengangguk ia mempercepat jalan kudanya. Ketika matahari telah melampaui titik tengah, mereka sampai di Sendang Muncul. Dari sana mereka dapat menaburkan pandangan ke dataran di muka lambung pegunungan itu. Tapi mereka sama sekali tidak melihat lagi orang-orang berkuda yang dijumpainya tadi. Pasti mereka telah membelok masuk hutan. Hal ini juga merupakan suatu pertanda yang berbahaya. Mungkin tapak kuda yang dijumpainya itu juga berasal dari orang-orang berkuda yang ditemuinya tadi. Karena itu maka mereka berdua segera melanjutkan perjalanan pulang untuk menyampaikan apa yang telah mereka lihat itu kepada Ki Ageng Gajah Suro. Sampai di rumah, segera mereka menambatkan kuda-kuda mereka di belakang dapur. Dan sudah itu mereka langsung pergi ke pendopo. Ki Ageng Gajah Suro ketika melihat kedatangan Maiso Jenar segera mempersilahkannya. Pada saat itu Ki Ageng Gajah Suro dan Ki Ageng Lembu Suro beserta beberapa orang pengiringnya sedang duduk bercakap-cakap di pendopo. Sikap Ki Ageng Lembu Suro masih saja tidak menyenangkan bagi Maiso Jenar. Meskipun demikian, Maiso Jenar sama sekali tak menunjukkan ketidaksenangannya. "Sudahkah Adi berkeliling sampai di segala sudut?" tanya Ki Ageng Gajah Suro. "Sudah Kakang," jawab Maiso Jenar. "Bahkan aku telah sampai agak jauh ke sebelah timur. Aku dibawa Aryo sampai ke pohon randu alas raksasa yang katanya ia pernah mengikuti Kakang berburu ke sana." "Kau bawa pamanmu sampai ke kediaman kaki kantung itu, Arya?"
Tanya Gajah Suro kepada anaknya. Ya ayah, jawab Aryo yang rupanya akan bercerita lebih banyak lagi. Tapi segera disaut oleh Maisa Jenar. Jadi Randu Alas itu terkenal dengan tempat kediaman kaki kelantung. Begitulah kata orang, jawab Gajah Suro. Di perjalanan kami bertemu dengan beberapa orang pemburu. Yang pertama kami bertemu dengan 10 orang. Lalu di sebelah Randu Alas itu kami temui pula telapak kaki kuda, kira-kira sebanyak 5 ekor, sambung Maisa Jenar. Mendengar keterangan Maisa Jenar, Ki Ageng Gajah Suro mengerutkan keningnya. Terbayang pada wajahnya perasaan yang kurang wajar. Aryo mandang wajah Maisa Jenar dengan keheran-heranan. Maisa Jenar tahu betul bahwa yang mereka jumpai bukanlah pemburu-pemburu. Tapi meskipun demikian, ia sama sekali tidak berkata apa-apa. Ia tidak tahu apakah maksud Maisa Jenar dengan berkata demikian. Suatu kehormatan bagiku, tiba-tiba Ki Ageng Gajah Suro berkata, sekian banyak pemburu-pemburu itu telah memerlukan datang berburu ke wilayah Banyu Biru. Memang sebelum ini sering benar orang pergi berburu babi hutan, tapi sekian banyak orang sekaligus adalah suatu hal yang jarang-jarang sekali terjadi. Sementara itu Maisa Jenar selalu berusaha untuk memperhatikan wajah Ki Ageng Lembu Suro. Tapi ternyata wajah itu tidak menunjukkan perubahan. Ia mendengarkan saja percakapan Maisa Jenar dengan Gajah Suro tanpa menaruh perhatian apa-apa. Ketika udara menjadi semakin panas, maka Ki Ageng Lembu Suro beserta para pengiringnya dipersilahkan beristirahat di Gandok Kulon. Sedang Maisa Jenar dipersilahkan untuk makan siang bersama Aryo, sebab yang lain telah mendahuluinya. Sementara Maisa Jenar makan, ia sempat melihat kesibukan Gajah Suro. Rupanya laporannya menarik perhatiannya. Ia memerintahkan beberapa orang untuk melihat-lihat keadaan kota di bagian timur, sedang beberapa orang lain diperintahkan untuk mengelilingi bagian kota yang lain. Sudah makan, Maisa Jenar pun segera kembali ke ruangnya di Gandok Wetan. Tapi baru saja ia membaringkan dirinya, didengarnya seorang mendatanginya. Ternyata orang itu adalah Ki Ageng Gajah Suro. Adi, kata Gajah Suro sambil duduk di atas bali-bali panjang di sisi tempat berbaring Maisa Jenar. Aku sangat tertarik kepada ceritamu. Maisa Jenar pun segera bangkit. Memang orang-orang yang aku jumpai itu menarik perhatian, Kakang, jawab Maisa Jenar. Bagaimanakah pertimbanganmu tentang orang-orang itu, Adi? Tanya Gajah Suro. Kesannya kurang baik, jawab Maisa Jenar. Dan rupa-rupanya Kakang telah mengambil tindakan yang benar, memerintahkan beberapa orang untuk berjaga-jaga. Mereka orang-orang berkuda itu, aku kira sedang berada di hutan-hutan, menanti saat untuk bertindak. Tapi aku tidak tahu apakah yang akan mereka lakukan. 15 orang adalah jumlah yang kecil, Adi, kata Gajah Suro. Tetapi mungkin tidak hanya itu. Dan apabila mereka dikendalikan oleh tangan yang baik, maka akibatnya pun besar pula. Nah, baiklah, kita tunggu laporan orang-orangku sambil berjaga-jaga. Sekarang aku persilahkan Adi beristirahat. Kembali Maisa Jenar ditinggalkan seorang diri di dalam ruang itu. Ia mencoba membayangkan kembali wajah-wajah orang-orang yang berkuda yang ditemuinya tadi. Pastilah sesuatu akan terjadi di kota ini. Terbayanglah dalam angan-angannya beberapa puluh orang berkuda sedang merayap-rayap mendekati kota, yang selanjutnya pasti akan membuat keributan. Kalau mereka merasa cukup kuat, mungkin mereka akan menyerbu rumah ini untuk mengambil keris Nogososro dan Sabu Inten. Sejenak kemudian Maisa Jenar mendengar derap kuda memasuki halaman.
Dari celah-celah pintu yang tidak tertutup rapat, ia dapat melihat Wonomerto dengan beberapa orang pengiring memasuki halaman. Meskipun Wonomerto telah lanjut usia, tetapi nampaklah betapa tangkasnya ia meloncat turun dari kudanya. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Wonomerto naik ke pendopo untuk menemui Ki Ageng Gajah Suro. Tapi sejenak kemudian ia telah turun kembali. Dipanggilnya beberapa orang pengiringnya untuk diberi perintah-perintah. Setelah itu segera orang-orangnya meloncat ke atas kuda masing-masing, dan sekejap kemudian mereka telah lenyap di balik regol halaman. Maiso Jenar menarik napas dalam-dalam. Ia lega melihat kecepatan bertindak Gajah Suro, tapi ia sama sekali tidak berani mencampurinya apabila tidak diminta. Ketika orang-orang itu telah pergi, Wonomerto kembali ke pendopo untuk mengadakan pembicaraan dengan Ki Ageng Gajah Suro. Sementara itu wajah langit di sebelah barat mulai membayang cahaya kemerah-merahan, dan sejalan dengan semakin rendahnya matahari, hati Maiso Jenar menjadi semakin tegang pula. Teringat jelas kata-kata Simorudro Tuo bahwa ia sama sekali belum melepaskan keinginannya untuk memiliki kembali Kresna Gososro dan Sabu Inten. Maiso Jenar mulai menghubung-hubungkan apakah orang-orang berkuda itu mempunyai hubungan dengan kata-kata Simorudro itu. Belum lagi ia mendapat suara kesimpulan apapun, maka masuklah seorang ke dalam ruangannya untuk meminta Maiso Jenar naik ke pendopo. Di dalam pendopo itu ternyata telah hadir pula kecuali Wonomerto, juga Ki Ageng Lembu Suro dan beberapa orang pengiringnya. Juga nampak beberapa orang pembantu Gajah Suro dalam melakukan tugasnya sebagai kepala daerah Perdikan. Menghadapi beberapa tokoh itu, Maiso Jenar teringat pada masa-masa ia masih menjadi seorang prajurit. Setelah itu ia biasa menghadapi setiap masalah seorang diri. Dan sekarang ia akan menghadapi suatu masalah di mana ia tidak berdiri sendiri. Karena itu, di samping ketegangan yang ada di dalam hatinya, sedikit membersit kegembiraannya pula. Ternyata Ki Ageng Gajah Suro pada saat itu sedang membicarakan masalah orang-orang berkuda yang berada di sekitar kota. Orang-orang berkuda itu tidak saja datang dari arah timur seperti yang ditemui oleh Maiso Jenar, tetapi menurut laporan, orang-orang berkuda semacam itu datang pula dari arah barat. Maka jelaslah sudah bahwa mereka mempunyai maksud yang jahat. Pada pertemuan itu, Maiso Jenar mendengar pula kesediaan Ki Ageng Lembu Suro untuk tidak pulang pada hari itu. Ia bermaksud untuk turut serta berjaga-jaga apabila ada hal-hal yang tidak dikehendaki.